Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di bulan ini dalam rangka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, pendidikan anak di bawah cahaya Alkitab As-Sunnah, susunan dari Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaimani. Di pembahasan pertemuan bulan lalu kita membahas at-tarbiyah min sinis sabi'ah ila rabi'ati asyarah. Pendidikan dari usia 7 sampai 14 tahun, di mana usia 7 tahun ini adalah merupakan usia emas, ya, dan di mana ada keistimewaan anak 7 tahun tersebut sudah berkembang secara akalnya dan juga sudah berkembang dari fisiknya, gitu ya, bisa menyusun 3 kata, 3 kalimat, kan seperti itu, dan juga berpikir lebih meningkat dibandingkan usia-usia sebelumnya. Maka ini adalah merupakan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan pendidikan supaya tertanam dimulai sejak dini. Jadi itu yakni dimulai usia 7 tahun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang berkaitan dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang usia beliau sekitar itu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng beliau lagi kecil dan juga berpesan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Yang diantara faedahnya adalah bahwa kita harus perhatian terhadap anak kecil tersebut, ya, dan juga berusaha untuk memberikan pesan-pesan dan menunjukkan bahwa ilmu itu diambil sedikit demi sedikit, tidak langsung diambil secara jumlah yang banyak. Dan juga faidah-faidah dari pesan-pesan tentang ketawakalan, tentang menjaga Allah, yakni menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan perkara-perkara yang wajib, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, ya. Maka bagi orang yang menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan menjaganya, karena al jaza min jinsil amal, balasan itu bergantung kepada amalan tersebut. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ada dua, dia menjaga dari sisi agama kita, ukhrawi kita, menjaga agama kita sehingga kita dijaga dari syahwat,
kita dijaga juga dari syubhat, juga penjagaan secara duniawi kita, dijaga harta kita, dijaga keluarga kita, dijaga anak-anak kita, ya, dijaga tubuh kita, ya, kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi faidah-faidah yang terkandung dalam hadis Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, yang panitia ini rutin, ya, tidak habis-habis postingannya, satu faidah di IG-nya Sarana Inayah ini kan, beberapa kayaknya masih belum tamat gitu ya, faidah-faidahnya dari hadis Ibnu Abbas tersebut. Lalu poin-poin apa yang harus diajarkan kepada anak usia 7 tahun? Yang pertama adalah as-salat, yaitu salat. Di antara langkah praktis amaliyah yang harus diperhatikan di dalam fase usia ini adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dorong kepada kita semua, yaitu perkara sholat, memerintahkan untuk sholat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru abna'akum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, dan mereka itu usia anak 7 tahun. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka, ya, karena sholat tersebut. Wahum abna'u asrin, ketika mereka ternyata di usia 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara mereka di tempat-tempat tidurnya. Maka wajib atas seluruh pendidik untuk menyuruh di usia ini, anak usia 7 tahun ini untuk sholat, memotivasi mereka, menjelaskan fadilah sholat, ya, penjelasan yang tentunya sesuai dengan usia mereka, ya, usia mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bagaimana keutamaan sholat, ya. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aro'aitum lau anna naharon bibabi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu kalian, pintu rumah kalian, ada sungai yang mengalir, yang kalian itu mandi tiap hari 5 kali, apakah tersisa daki kotoran di tubuh kalian? Sehari 5 kali, bukan 2 kali, kadang sekali mungkin kita, ya, seperti itu. 2 kali udah top gitu, ya. Kadang-kadang kita sore sudah malas, apalagi dingin, biarin ini, padahal mah enak gitu kalau mandi. Ini 5 kali mandi, ya. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kotoran daki dalam tubuh? Kalau mereka menjawab, para sahabat, la yabqa min daranihi syai'un, tentu tidak ada daki yang tersisa, ya, tidak ada kotoran yang tersisa. Fadzalika matsalul shalawatil khamsi, begitulah permisalan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihim al khataya, Allah menghapuskan dengan salat itu al khataya, kesalahan-kesalahan, ya, kekeliruan-kekeliruan, ya. Ini perumpamaan yang disampaikan kepada para sahabat yang sudah dewasa, ya, dikasih perumpamaan. Ini cocok
Kalau fadilah tentang hadis 5 waktu ini kepada anak-anak kan, gimana pendapat Muna kalau mandi 5 kali kan gitu ya, bisa diterima oleh anak. Tersisa nggak kalau tiap hari 5 kali? Enggak. Begitulah sholat ya. Nanti kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan kan begitu. Itu di antara keutamaan sholat. Dan perkara sholat ini suatu syariat yang paling agung ya. Syariat yang paling agung setelah memurnikan, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu salat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dinah hunafa." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama peribadahan baginya. Agama yang lurus. Mengikhlaskan, memurnikan agama peribadahan itu untuk yakni bertauhid ya, bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Dan mereka mendirikan salat. Poin setelah tauhid, setelah menjauhi kesyirikan adalah wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat dan mengeluarkan zakat. Ini luar biasa tentang salat ini ya, tentang salat ini ya. Salat juga termasuk rukun yang kedua setelah syahadat tentunya ya. Bangunan tonggak bangunan Islam kedua. Antas syahada alla ilaha illallah atau syahadatu alla ilaha buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah syahadat wa iqamus salat, itu mendirikan salat. Kan seperti itu. Nah, ini pokok ya. Itu adalah tonggak-tonggak pokok ya. Bagaimana merasa pentingnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat, bahkan di sakitnya yang membawa kepada meninggalnya beliau, ya, yang dipesankannya adalah as-salat, jaga oleh kamu salat. Wa ma malakat aimanukum, dan jaga juga budak-budak kalian. Ya. Di mana juga perintah untuk menjaga salat, ya, menjaga salat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafidhu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian salat. Jaga oleh kalian. Salat itu harus selalu dijaga. Kewajiban yang harus dijaga, tidak boleh dilalaikan. Ya. Hingga juga Umar bin Khattab yang ketika terjadi penusukan, ya, dia ditusuk, kena ke perutnya, ya. Kemudian beliau istirahat juga nggak bisa istirahat, ya. Miswar bin Makhramah ketika fajarnya itu mengingatkan Umar bin Khattab untuk salat. As-salah ya Umar. Kata Umar bin Khattab, na'am, ya. La hadza fil Islam liman taraka salat. Ya. Ketika diingatkan salat fajar, ya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ini karena merupakan perkara penting, sehingga merupakan pembeda antara Muslim dengan kafir itu adalah salat. Al-ahdu bainana wa bainahum adalah as-salat. Perjanjian antara kita dan mereka adalah as-salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar. Ya. Pentingnya salat. Ini mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita.
Kalau syariat-syariat yang lain itu turun melalui malaikat Jibril, sholat dijemput langsung, ya, dijemput langsung. Mungkin antum di beberapa Jumatan sekarang itu materinya Isra Mi'raj, sholat terus kan, gitu ya. Ini adalah keistimewa, ya. Dijemput langsung, ketemu langsung, ya. Artinya perintahnya itu langsung, ya, dari Allah Subhanahu wa taala ke nabinya, tidak melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Hingga bagaimanapun keadaannya, sholat ini bagaimanapun keadaannya, tetap harus didirikan sholat. Ya. Kata seorang sahabat, Indi bawashir, aku mempunyai penyakit di pantatku, ya, mungkin terjemahnya wasir atau apa, sehingga sulit, ya, orang yang ada suatu sakit di daerah pantat, ya, berdiri juga sakit gitu, ya, berdiri sakit, duduk sakit, bahkan juga berbaring juga sakit gitu kan, gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sholli qaiman, salatlah dalam keadaan berdiri, yang utama gitu, ya. Yang utama salat itu dalam keadaan berdiri, ya. Walaupun dia itu tidak mampu berdiri lama, tapi minimalnya berdiri dulu, ya. Berdiri dulu. Jangan memulainya dalam keadaan duduk. Kita lihat kadang ada bapak-bapak yang, ya, dari kompleknya mungkin datang ke masjid, ya, bisa berjalan, tapi kala mau sholat udah duduk gitu, ya, di kursi macam begitu, langsung duduk dari awalnya. Hari tadi bisa berjalan ngobrol gitu, ya. Hari ini diantara kritik dari Syekh Abdul Razak, ya, dalam kitabnya Syarah Durusul Muhimmah. Kenapa hari tadi bisa ngobrol, ya, bisa berjalan walaupun, ya, tapi kalau mau mulai sholat dari duduk, mestinya berdiri gitu, sholli qaiman, semampunya sampai dia sudah tidak mampu lagi untuk udah gemetar, udah duduk, ya, gitu, seperti itu. Fa'ilam tastati faqaidan, apabila tidak mampu maka duduk, ya. Apabila tidak mampu, ya, fa'ala janbin, kan, seperti itu. Saking bagaimana juga ketika berkecamuk perang tetap dilaksanakan, diwajibkan untuk sholat dengan sholat yang tentunya khusus, ada keringanan tata caranya, yaitu sholat haud, ya. Bagaimanapun sarongkah-rongkahna eta perang gitu, tetap seperti itu harus dilaksanakan sholat tersebut, ya. Ada seorang Arab gunung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Arab gunung tapi pemikirannya lebih selangkah lebih maju daripada kita yang lebih berpendidikan, ya. Kata Arab gunung langsung, singkat padat, surga. Dullani ala amalin yudhilunil jannah, ya. Tunjukkan kepadaku yang amalan yang bisa memasukkanku ke surga, ya, kan, gitu. Kata Rasul, jawabannya adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beribadah kepada Allah, yang bertauhidkan kepada Allah, dan kau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, dan kau dirikan salat, kau keluarkan zakat, wa tasumar Ramadan, ya. Kata dia, ada lagi enggak gitu, ya? Ada lagi? Ada, ya. Ada bila engkau mau melaksanakan yang sunnahnya, kan, gitu, salah sunnah. Kata dia, demi zat yang diriku di tangannya, aku tidak akan menambah. Maksudnya mau sholat yang wajib doang gitu, ya. Zakat kalau sudah wajib zakat, saum juga yang wajibnya doang. Gitu aja,
Saya mah itu aja lah yang wajibnya aja. Yang penting masuk surga kan gitu. Kemudian berlalu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang suka, kalau dia insodaq dia benar, barang siapa yang suka ya melihat ahli surga tuh tadi itu orang itu ya. Kalau dia benar melaksanakan sholat, zakat dan itu yang wajib-wajibnya itu juga cukup untuk memasukkan surga ya. Cukup untuk memasukkan ke surga ya. Ya, asal masuk surga. Ya, tentunya kita juga harus lebih selangkah ya dari itu juga gitu. Artinya untuk tahapan Arab gunung mah cukup salat 5 waktu juga tuh. Cing atuh kita mah da meureun leuwih ini ya kita tambah salat-salat sunnah yang lainnya. Untuk apa? Ya memang tidak wajib, tapi rugi kalau kita luputkan. Karena itu surga itu kan bertingkat-tingkat gitu. Surga itu bertingkat-tingkat ya. Yang paling tingginya kan surga Firdaus, yaitu paling tengahnya dan paling tingginya. Menunjukkan bahwasanya ya surga itu bagaikan parabola yang terbalik ya, bertingkat-tingkat seluruhnya. Ya. Yang paling tinggi dan paling tengahnya adalah Al-Firdaus ya. Dan itu didapatkan tentu saja dengan amalan-amalan sunnah ya, tingkatan dan fasilitas apa yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Kemudian juga ajarkan mereka ya, karena ini perintah setelah tahu tentang wajibnya, tentang fadilahnya gitu ya, menghapuskan dosa-dosa dan sebagainya, ini perlu ngomong banyak kepada anak-anak ya, dan mengajak mereka untuk sholat. Dan sesuai dengan perintah sholat ya 7 tahun. Adapun sebelum 7 tahun berarti latihan ya, latihan yang terutama memang latihan itu dengan ibunya ya. Di sinilah peran ibu yang sebagai madrasatul ula ya untuk mengajarkan sholat ya, mengajarkan sholat ya. Baru kalau sudah dididik oleh ibunya, maka ibu-ibu sholat di rumah bersama anak-anaknya, mengimami anak-anaknya, dijaharkan semua. Dalam pengajaran kepada anak dijaharkan semuanya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, walaupun dalam keadaan sir, ya, duhur asar jahar, ya, Al-Fatihahnya, surat pendeknya jahar, doa ruku jahar, doa tidak jahar, seluruhnya jahar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan. Ya. Jangan hafal anak itu, ya kita harus berlomba dengan guru TPA-nya, ya TKA-nya gitu. Kita sebagai ibunya, ya, hafalnya harus dari kita. Ya. Kalau itu mah hanya penguatan, hanya untuk sosialisasi anak itu supaya tong di rumah aja gitu ya, supaya gimana cara berinteraksi dengan teman gitu ya, itu kan bagus seperti itu. Maka ini utama ibu-ibu ngajarin anak sholat dulu ya. Setelah anak itu bisa sholat ya 7 tahun, dan usia 7 tahun itu sudah mumayyiz ya, sudah bisa membedakan kanan dan kiri, yang baik dan yang buruk, tahu ya. Ini sopan enggak anak kayak yang gitu? Enggak sopan. Itu tahu anak 7 tahun itu. Sudah bisa sholatnya, sudah bisa, tentang adab-adab di masjid juga kalau kita kasih tahu sudah bisa ya, sudah paham ya. Cek sunah mah geus hidang 7 tahun mah ya. 7 tahun atau kadang lebih apa namanya ya 6 tahun juga, anak-anak tertentu juga sudah ini ya, sudah hidang. Nah barulah usia sebegitu yang dibawa ke masjid itu ya, ya. Karena udah bisa sholatnya, sudah dipahamkan tentang adab-adab di masjid ya. Dan kita juga bertanggung jawab sebagai bapaknya ya, sholat itu di sampingnya gitu ya, tidak. Kalau di bawah itu antum pasti lihat bagaimana problematika
di setiap masjid, ya. Lari-lari lompatan, gitu, ya. Memang tidak membatalkan atau tidak mengurangi pahala kalau dia lari-lari di di sekitar itu, ya. Maksudnya di saf makmum. Tidak ya, nggak apa-apa sebenarnya kan. Tapi kan itu mengganggu konsentrasi, kan seperti itu, ya. Mengganggu konsentrasi seperti itu. Teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak. Ada yang sengaja supaya anteng budak teh. Saya lihat bawa mobil-mobilan, truk-trukan. Ya, bukannya anteng. Kalau di main-mainkan ke dinding, seret, seret. Ada seperti itu ya, lompatan. Ada kemarin saya lihat video CCTV yang di-share anak teh lompatan. Keheul meureunnan ya. Ya, salah satu makmum menginikan tangannya sambil sujud. Gubrak dengan negam. Jika mau bilang puas ya. Dengan seperti itu. Ya. Jadi problem. Ya, antum pastilah dapatkan di masjid-masjid. Ya. Lebih yang jadi masalahnya juga kadang imamnya juga bawa budakna. Aduh, mau ini juga. Gimana ini imam masjid katanya bawa budakna. Ya. Imam lebih parah ya. Imam lebih parah. Kalau dia ada di ayahnya kan seperti itu. Bolak-balik seperti itu ya. Ini problem. Jadi jangan menambah problem di masjid ya. Antum yang teredukasi yang gini, jangan dulu ya. Anak yang belum hidang ya, yang belum bisa diam gitu, yang diam. Sebenarnya anak mah yang penting minimal diam, nggak lari-lari gitu ya. Kalau dia masih celengak-celinguk kesana kemari nggak masalah. Ya, tapi lari-lari, ribut dan sebagainya, ya, seperti itu. Dan antum juga pasti mendapatkan di masjid-masjid tatkala mereka berkumpul sebangsanya, ya, sebangsanya di belakang, itu ribut terus. Tapi pas tahiyat jempling, tahiyat akhir jempling. Mereka juga tahu, ya, pas tahiyat akhir jempling. Pas salam langsung lalu lompatan dasin diamalkan seperti itu. Gitu. Di mana-mana, ya. Di mana-mana seperti itu. Maka sekali lagi usia 7 tahun baru gitu. Ya. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul di atas masalah salat ini. Usia 10 tahun. Ini pukulan pendidikan dan kedisiplinan. Ya, tidak ada suatu syariat kecuali syariat ini yang disuruh dipukul, ya. Disuruh dipukul ini masalah sholat. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya tidak, ya. Pelanggaran-pelanggaran yang lainnya tidak dipukul. Seperti apa yang dilakukan oleh cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma gitu ya. Cuman dibilang keluarkan kan seperti itu. Enggak dipukul, hapak enggak. Ya, pelanggaran. Walaupun itu juga belum dosa gitu, tapi masalah sholat ini pukulan pendidikan. Goyro mubarohin yang tidak melukai, pukulan yang tidak meninggalkan bekas gitu ya. Ya, pukulan pendidikan ya. Pukulan pendidikan dikatakan pakai kayu siwak berarti kan lidi, mungkin bukan lidi sapu lidi besar. Satu gitu mungkin ya. Tapi yang penting apa? Yang penting ketidaksetujuan kita sebagai ayah, kenapa kamu itu tinggalkan sholat ya. Saking asiknya dengan temanmu itu, sudah sholat belum? Oh, belum. Tadi asar, pulang misalkan anak kita maghrib kan gitu. Kita marah, kita ungkapkan ketidaksetujuan. Wa farriqu bainahum fil madajih. Pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya.
pisahkan. Berpisah tempat tidur masih dalam satu kamar sesama jenis, ya, berbeda jenis pisah juga kamarnya, ya, di usia 10 tahun itu, ya, sesama jenis pisah ranjangnya, pisah, ya, yang satu itu, gitu ya. Ini perkara sholat, ya, perkara sholat, dan tanamkan untuk mencintai sholat. Kalau ditanamkan dari kecil, ya, mencintai sholat, insya Allah. Ya. Terbukti, saya membuktikan, ya, anak sendiri lebih duluan, anak saya yang ketiga ini ke masjidnya lah lebih duluan, ya. Makanya ketika main kita ingatkan, gitu ya. Ketika main kita ingatkan 5 menit lagi nih, 5 menit lagi, kan anak itu jangan langsung disuruh bubar. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Nah, kan udah ada alarmnya. Nah, udah 5 menit benar kita ingatkan lagi. Untuk suka dengan sholat, ya. Untuk suka, tanamkan suka, ya. Sehingga biasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh dalam keadaan suci, bertakwa dan saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Menghalangi dari berbuat fahsya dan munkar. Dan melalaikannya, menganggap enteng permasalahan salat, ini adalah sungguh perkara yang pelalaian yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Tidak ada pelalaian dalam suatu syariat kecuali melalaikan salat, ya. Dan tidak ada pendidikan sebaik apapun, ya, kalau dia itu tidak memperhatikan salat. Walaupun disiplin tentang mandi, jangan lupa menggosok gigi, nukar itu, gitu ya, bangun. Tapi kalau mentah sholat mah percuma, gitu ya. Atau tidak dididik sholat mah percuma, ya. Ada orang yang sangat ketat dalam pendidikan hal mandi, hal ini, hal itu, tapi tidak perhatian terhadap sholat. Ya, besarnya juga ya tidak berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Karena ini sholat adalah merupakan perkara yang pokok. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati. Perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk salat. Begitu juga kita kepada istri, ya. Kita salat ke masjid, kita juga peringatkan kepada istri salat, ya. Di salat. Berhenti dari aktivitasnya. Masaklah, bebereslah, berhenti salat dulu. Kita perintahkan. Wastabir alaiha, dan bersabar juga dalam pendidikan sholat tersebut, ya, bersabar. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ta'limuhul Qur'an al-Qur'an al-Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Di antara perkara yang penting dan harus diperhatikan adalah dalam pendidikan anak itu mengajari Al-Qur'an al-Karim, ya. Maka apabila kita menginginkan kebaikan dan naik derajat, kemajuan bagi anak-anak kita di dunia dan akhirat, maka kita harus bersemangat untuk mengajarkan kepada mereka kitab Allah, yaitu tentang bersikap terhadap Al-Quran. Baik itu membacanya, baik itu menghafalkannya, baik itu mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Dan terkhusus di usia 7 tahun ini, mulailah kita menuntun mereka untuk menghafalkan. Walaupun kitanya belum hafal, ya, kita juga menjadi termotivasi, ya, mengajarkan hafalan.
kita berusaha ngapalkeun heula. Tong kaciri modalna teuing ke budaknya. Seperti itu. Ya, kita kan jadi termotivasi, ya, termotivasi. Ya, yang punya anak-anak. Nah, ada apa namanya? Sebuah keluarga, ya. Ya, anaknya udah mulai disekolahkan Islam. Anak. Tapi si bapak ini belum bisa baca Quran dengan lancar. Mengundang saya, Ustaz ajarkan saya kami. Lamun mengajarkan sakeluarga, antum kaciri teuing cek anak gitu. Kaciri modalna antum dengan istri antum kata saya. Dengan anak-anak di hadapan. Udah antum datang ke rumah, ya dia datang. Ya, dari mulai huruf hijaiyah. Nah, ya, terus gitu ya. Diajarkan. Seperti itu. Ini memotivasi kita untuk bisa baca Al-Quran dengan benar. Jangan sampai bacaan Quran kita dikoreksi oleh anak-anak kita. Gitu ya. Karena ini disekolahkan Islam, arti makhorijul huruf dan sifatnya. Kitanya terlambat belajarnya kan gitu ya. Jadi, perkara Al-Quran ini harus kita perhatikan. Mungkin kita ada suatu kekurangan di dalam ngaji kita, kalewat aja Quran, ya, ya bagus kaji tauhid, ya, manhaj, fikih dan sebagainya. Tapi kadang kelewat Al-Quran, ya, Al-Quran tersebut. Ya terutama bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang sudah terstandarisasi gitu ya. Emang dari kecil juga kita membaca Al-Quran dari kecil, ya. Tapi kan san puguh sanes, ya. Dulu awal sekitar tahun 2015, berarti 10 tahun yang lalu, dari 2015, 2016 ya. Lagi boomingnya tahsin bersanad, ya. Saya juga membacakan bacaan saya ke seorang ustaz. Dikoreksi. Mulai ta'awun, bismillah semuanya dikoreksikan seperti itu. Aduh, selama ini kumaha kata saya kan seperti itu. Ya. Padahal ada sok ngimaman, ngakhotiban kan gitu, otomatis kan ngimamnya. Kan. Maka tidak ada salahnya kita turunkan standar-standar kehormatan diri untuk bertawadhu, ya, belajar Al-Quran ini, ya, terutama hafalan untuk anak-anak, ya, mulai 7 tahun, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita termasuk yang belajar. Udah belajar, kita mengajarkan sebelum ke yang lainnya, ke anak-anak dulu, ya, ke pasangan dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, kitab Al-Quran ini, aqwaman, satu kaum, terangkat derajatnya dengan Al-Quran ini, ya. Hanya mengajarkan Al-Quran ini kan lebih mulia, ya, mengajarkan bacanya saja. Apalagi bisa menerangkan tafsirnya, ini kan mulia orang-orang. Wa yadau bihi akharin, dan juga merendahkan dengan Al-Quran itu kepada yang lain. Dan ternyata para ulama yang jenius, ya, yang itu mereka itu menghafal Al-Quran sebelum baliknya. Mereka telah hafal Al-Quran sebelum baliknya. Imam Asy-Syafi'i telah hafal ketika usia 7 tahun, ya. Imam An-Nawawi ketika 10 tahun, muridnya, ya. Juga Ibnu Taimiyah juga hafal Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah juga jenius, ya. Sebelum balik, ya. Begitu juga ulama mutaakhirin seperti Syekh bin Baz, ya. Itu sebelum balik juga sudah
hafal Al-Quran. Ini para ulama ternyata sudah hafal Al-Quran. Para salafus soleh juga sangat bersemangat, perhatian betul terhadap menghafalkan Al-Quran itu, mempelajari dan mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, Al-Quran. Dari Atha bin Sa'i bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, akhadna al-Qur'an an qaumin ahbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yujawizuhunna ilal asril ukhra hatta ya'lamu ma fihinna. Kami mengambil Al-Qur'an dari satu kaum, maksudnya berguru, yang mereka habarkan kepada kami. Mereka habarkan kepada kami bahwasanya, ya, ini di karangan salaf, para sahabat, ya. Apabila mereka itu mempelajari 10 ayat, ya, tidak berpindah kepada 10 ayat yang selanjutnya hingga mereka mengetahui apa-apa yang ada kandungan dalam 10 ayat tersebut. Jadi sedikit demi sedikit. Ini mengajarkan kepada kita faedahnya bahwa program Odoj, ya, misalkan bagus, itu bagus kok, ya, bagus. Membacanya saja. Program membaca itu bagus karena ke setiap huruf itu kan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan satu huruf itu kan 10 kebaikan. Bagaimana kalau satu juz, kan? Seperti itu. Jadi membaca saya saja sudah pahala. Tapi juga ada program yang lain yang dilakukan oleh para sahabat dan para salaf, ya, selain membaca, yaitu membaca 10 ayat dengan tafsirnya, terjemah dan tafsirnya, ya. Belum bisa bahasa Arab, kan ada sekarang terjemahan, ya, terjemahan. Atau aplikasi, sangat mudah, ya. Walaupun mungkin juga kadang kemudahan itu juga kurang kita laksanakan, ya. Kemudahan udah dalam Ustadz Firanda itu bekal Islam itu ada tafsirnya, ya, seperti itu, ya. Tapi kadang yang online itu kurang kita perhatikan, ya. Mungkin kita harus lebih berkah dengan fisiknya. Belilah buku terjemah tafsir. Jangan dulu tafsir Ibnu Katsir. Beli buku terjemah tafsir Al-Muyassar, ya, atau As-Sa'di. Al-Muyassar itu, ya, sesuatu Al-Muyassar yang mau dimudahkan. Antum baca fisik itu memang lebih berkah. Terasa oleh saya. Baca online PDF itu gampang pokok, ya. Betul, saya ngerasa. Saya senang di print, di fisiknya gitu. Fisik. Gak tahu. Mungkin karena Gen X itu kan mungkin begitunya. Tidak masalah online itu. Ya, digital itu gampang dapat tapi juga gampang. Dulu ketika cari kosakata pakai kamus yang fisik itu lebih kuat hafalan, lebih mengena. Ada karena kosakata yang lain. Walaupun lama, buka Al-Munawwir atau Mahmud Yunus dulu yang tipis. Ya, ini artinya apa gitu. Ternyata ada kesulitan, sesulit itu tuh memberikan faidah gitu, ya. Sekarang sangat gampang, asal ketikan keluar, artinya kan gitu yang kita paham. Tapi juga ternyata gampang juga lupanya, kan gitu. Gampang, sesuatu yang gampang didapatkan ternyata juga gampang hilangnya itu, ya, seperti itu. Jadi lebih baik fisik, ya, fisik. Al-Quran juga lebih baik fisik.
ya, lebih baik fisik. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya yang berpahala yang ada fisiknya kan gitu. Jadi para salaf begitu antusias untuk mengajarkan Al-Qur'an ya. Ya. Jadi mempelajari yang tadi apa? 10 ayat tidak berpindah kecuali sudah paham ya dan mengamalkannya kemudian berpindah kepada 10 ayat. Kami nata'allamul Qur'an wal amalu bihi. Kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wa sayarisul Qur'an ba'dana qaumun yasrabuna syurbal ma la yatajawazu taraqihim. Nanti akan datang Al-Qur'an ini setelah kami ada satu kaum yang yasrabuna syurbal ma, yang menikmati Al-Qur'an, yakni membaca Al-Quran atau ini yashrobunahu syurbal ma, seperti meminum air. Wah, baca banyak. Ya. Tapi la yujawiyu taraqihim, tapi tidak sampai kepada tenggorokan, artinya tidak sampai ke hati. Ya. Ada program hafal 30 juz 6 bulan ada. Ya, 6 bulan. Fokus gak HP enggak ada 3 bulan ada. Ada. Padahal yang pondok tahfidz aja, ya pondok tahfidz itu kan programnya 2 tahun ya. 2 tahun itu berapa persen yang sampai bisa hafal? Ini 6 bulan, 3 bulan, intensif seperti itu. Tapi ya nyetorkan wungkul mungkin ya seperti itu. Jadi para salaf mereka sangat antusias untuk mengajarkan Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Dan ini adalah merupakan asas ya dalam pengajaran setelah sholat. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran, nah akhlak beliau seperti itu. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah. Dan di antara perkara yang mendorong kita, memotivasi kita sebagai orang tua dalam pengajaran Al-Quran kepada anaknya adalah keutamaan yang datang dari kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sahal bin Mu'ad al-Juhani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa amila bihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Jadi membaca Al-Qur'an maksudnya menghafalkan Al-Qur'an ya dan mengamalkannya. Ul bisa walidahu, maka kedua orang tuanya dipakaikan tajan yaumal qiyamah. Apa itu? Mahkota pada hari kiamat, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi, yang bersinar-sinarnya itu lebih bersinar daripada matahari, fi buyuti dunya, di rumah-rumah dunia, lebih bercahaya daripada sinar matahari. Dan itu adalah merupakan kehormatan ya, kehormatan nanti di hari kiamat. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, maka bagaimana persangkaan kalian dengan yang bisa mengamalkan hal ini ya. Dan bagi yang luput ya hafalan ya, menghafal udah terlambat, dan juga sudah usia mungkin antum 30, saya 40 mau ke 50 ya. Ya, sudah lewat sebenarnya. Tapi jangan sampai kita itu anak-anak kita itu seperti kita generasi. Lebih bisa anak-anak kita hafid dan hafidhah bagus ya.
peperiheun mah urang gitu ya. Dan kita juga ya harus ada niat juga, ada niat. Walaupun satu ayat kan seperti itu. Ya. Yang penting kita mulai. Saya lihat ada nenek usia berapa? 80 atau 90 ikut program tahfidz, ikut wisuda ya 8. Berarti masih kena bisa ya. Ari kulekeun mah gitu. Cuman kitanya ada usaha atau tidak sebaiknya. Ya. Dan juga bagaimana supaya juga hasil dari anak-anak kita ya mudah-mudahan ada pahala yang sampai kepada kita tatkala kita mengajarkannya atau memasukkannya ke lembaga pendidikan. Di sana ada hafalan Al-Qur'an ya. Kemudian solih dengan Al-Quran ya. Semoga kita termasuk dari yang mendapatkan pahala dari itu. Demikian 2 poin salat, 1 salat, 2 Al-Quran aja yang pertama ya. Pertama dan yang kedua tentang mengajarkan di usia 7 sampai 14 tahun. Nanti kita akan masuk ke poin ketiga, mendidik anak taat Allah dan taat Rasulnya ya, mencintai ulama dan umaro ya, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan ya. Ya. Ngapalkan surat-surat pendek dulu atau bacaan yang benar dulu ya. Bacaan yang benar juga hafalan. Tapi yang utama mah mereka bisa membacanya dulu. Sehingga hafalan mereka hasil dari baca mereka. Itu yang utama. Karena kadang-kadang ya banyak ya yang hafalan dengan talqin ya. Kemudian mereka belum bisa bacanya, menjadi sulit untuk memperbaikinya kan. Sulit memperbaiki. Kita juga keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kita mampu ya silakan. Dengan makharijul huruf, dengan bisa dia bisa baca. Sehingga hafalannya hasil baca. Tapi minimalnya kalau surat pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas anak udah harus bisa ya, walaupun belum ini ya, supaya mereka baca dalam sholat. Ini juz amma harus hafal. Kita juga PR ya. Kita juga sebagai orang saya dengar Ustadz Firanda suka menekankan masalah ini kepada ikhwan-ikhwan kajian. Juz amma itu harus hafal. Juz amma itu harus hafal. Karena itu surat-surat yang kita baca di dalam Al-Quran. Ini harus mutlak harus hafal. Ya. Ya. Saya mendapatkan penjelasannya kalau satu sejenis pisah keranjang. Kalau berbeda jenis pisah kamar 10 tahun. 10 tahun itu udah pisah.
juga udah enggak sama ayahnya lagi, sama ibunya lagi. Sudah mandiri, ya. Udah harus dibiasakan sudah mandiri. 10 tahun. Masih belum 10 tahun masuk poin. Ya. 10 tahun udah mandiri. Beda loh anak itu. Kalau udah bisa mandiri 10 tahun udah dilatih itu. Ya. Seperti anak yang kedua saya nggak rewel-rewel, udah ditempatkan kamarnya. Mana ya? Dia masuk kamar, udah tidur. Nggak ada kolonin dikolonin, nggak ada diusap-usap, nggak ada acara itu. 10 tahun sudah ke kelas 4 ya, kelas 4 kelas 5 itu. Nah, jadi lebih ini apa namanya kemandiriannya lebih bagus kemandirian. Sehingga melepaskan ke pondoknya juga lebih mudah. Kalau dimulai dari kemandirian dalam tidur. Tapi budak SMP, SMP masih kudu di parene ku hidungna Jadi ada agak-agak tega-tega gitu ya kalau mendidik anak itu ya. Ya tentunya tarik ulur ya. Dan antum lebih paham lah masalah itu. Berkaitan dengan anak-anak antum masing-masing. Intinya kedua rada-rada tega. Masa bermain dipuaskan ya. Tapi hal-hal yang sifatnya disiplin, yang lainnya harus masa main dipuaskan. Sehingga jangan sampai Jangan sampai masa kanak-kanak tidak bahagia. Ada lagi? Ah, 7. Nah itu antara yang khutbah Jumat sama anak-anak itu lebih keras yang anak-anak. Kita udah mengingatkan ke gurunya supaya ya iya. Nah itu yang problem. Saya juga merasakan problem itu. Ada di suatu masjid. Kita kalah dengan anak-anak. Saya juga udah sebagai khotib juga nges hoream mah ke masjid eta mah ganeng juga. ya tetaplah kasih masukan ke guru-gurunya gitu tetap. Ya ini masalahnya pendidikan di kita itu. Kadang-kadang di sekolah saya juga ya harus gimana ya? Ya nasihat ini terus-terusan gitu. Saya kebayang kalau di yang sekolah-sekolah umum gitu ya. Kita juga yang itu istilahnya guru-gurunya orang-orang ngaji gitu ya, ada aja si anak itu ngobrolnya tuh ada aja. Dan di tempat saya khutbah itu memang anak-anak yang umum gitu sekolah umum itu parah pisan. Aduh. Di tingkat 2 ngobrol. Kita juga ngingatkin udah supaya khotib ini juga problem. Ya tetap kita ngingatkan. Ya. Ya. Kalau misalnya kita mau Pak Gebuk ngisiran gitu. Tapi dia mau kita sampai lagi khotib lagi ya song dikitu-kitu. Enggak ya. Iya enggak apa-apa asal tong dicepretan. Iya, itu tugas khotib. Ya. Tugas khotib. Dan jarang khotib itu kadang-kadang kurang ya pengingatan.
Oh ya, itu dulu. Murid baru kan? Ah, ya. Ah, 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 ah. Iya, iya. Ah, ini seangkatan ini, seangkatan. Ah, iya. Ah, iya. Ah, iya. 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 Ah, betul, betul. Ini problem problem kita bersama juga. Betul, ya. Masalah televisi aja. Ya. Ketika dulu saya nggak punya televisi. Alhamdulillah sekarang TV rusak. Ya, tapi nggak minta lagi anak rusak. Rusak. Kita dulu sebelum nggak ada ada televisi, ya. Dapatnya televisi di neneknya kan gitu, di keponakannya gitu kan seperti itu. Eh, Sekarang juga eh, nggak ada akses game di HP, ya, seperti itu. Tapi dapatnya dari temennya. Gitu. Kok kamu tahu game ini? Ya itu teman seperti itu. Ya itu. Jadi dalam pendidikan anak kompleks ya. Ya. Bukan hanya terbatas pada memisahkan, tetapi bagaimana juga kan pendidikan tentang gadget, ya gitu ya. Itu karena kan kudu materi deui kan. Satu materi daurah lagi tentang kan kita dapatkan tuh apa seminar ya atau zoominar ya tentang bagaimana dengan gadget. Jadi banyak banyak apa elemen-elemen yang berkaitan dengan pendidikan anak itu gitu. Ya itu mah jadi bagaimana kita uh, bukan bukan berpisahnya, bukan misahinnya, tetapi apa tentang bermuamalah dengan gadgetnya gitu ya, seperti itu. Dan juga bagaimana dengan lingkungan, ya. Jadi dapatnya itu ya dari lingkungan, dari teman, gitu. Saya berusaha anak itu ya dengan uminya juga eh suka udah milih-milih teman gitu. Oh, kamu gitu. Walaupun kadang anak juga polos ya, disamper sama anaknya. Kata Umi gak boleh main dengan kamu. Nyampe gitu. Gitu. Ya polos juga kan anak gitu kan. Maksud saya gimana ya? Ya supaya nggak inilah gitu ya, nggak terpengaruh gitu. Karena anak-anak itu sangat terpengaruh dengan temannya. Lebih kuat pengaruhnya teman daripada kan kita gitu. Anak lebih apa lebih lebih bisa mempertahankan bisa berbohong ya untuk bisa membela temannya kan gitu ya. Melindungi temannya sedemikian rupa gitu dari ayah dari seperti itu ya. Memang ya pendidikan anak ya ini adalah merupakan seninya ya seni. Ada anak keponakan nggak ada yang ngomong apa kasar gitu ya. Tiba-tiba
sekali waktu main agak jauh ya di kompleknya itu ya, bedalah teman-temannya. Itu masih ya sekitar 5 tahun gitu. Ngomong ada binatang-binatangnya itu. Gitu. Ada aduh, waduh, ya apa? Adik sepupu, ya anaknya seperti itu. Eh, Adik sepupu saya berusaha tidak merespon. Eh, tapi berusaha bahwanya saya ini anak nggak nyadar dengan omongan ini gitu, dengan dua binatang ini A dan B lah ya, A dan B nah, gitu. Biasa nggak merespon, maksudnya dia berupayanya itu jangan ngomong itu, enggak ya, tapi dijauhkan, tidak bermain lagi. Tapi selanjutnya hilang dengan sendirinya tatkala tidak kadang tidak perlu merespon gitu, tidak perlu merespon. Ada ya, ya itu juga di antara seni mendidik anak ya. Harus kita siapa gimana Mas? Sok ya. 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 Menggabungkan antara keduanya, ya, menggabungkan antara keduanya. Dan juga gak usah berpikir bahwasanya, oh penting mah maknanya dulu. Atau maca we heula tong lobain gitu. Jadi menggabungkan keduanya, membaca juga gitu. Ada hal yang ditadaburi. Kalau guru tahsin bahkan begini ya, guru tahsin itu masalah syar'i ya. Ada yang dibaca, ada yang baca dengan terjemah. Kalau guru tahsin punya ada dibaca dibaca secara cepat gitu. Ada ayat-ayat yang dibaca secara tahsin mujawad untuk melatih lisan ya. Benar-benar dikonsentrasikan dengan bertajwid dan ini. Itu juga baca Quran itu macam-macam. Ada baca Quran yang sejalan aja, tadarus ya, ada yang dengan tadaburnya. Ada baca Quran yang terus, ada yang membaca Quran secara mujawad. Jadi itu dua metode, dua-duanya jalankan. Ya. Dua-duanya jalankan. Minimal memang kita membacanya dulu lah. Ya. Bisa membaca, bisa khatam juga udah top teh. Karena setannya banyak. Ya. Setannya itu banyak membaca Al-Quran. Alangkah nikmatnya kalau kita bisa menyikapi mushaf Al-Quran seperti menyikapi gadget kita. Nah orang ayeuna notifikasi mah sering ini ya. Ya akrab sekali gitu. Ya itu juga tantangan dan penyakit kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Allahul musta'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.